Ya pemirsa Garuda TV, kembali lagi bersama saya Reza Emilia dan saya Alfi Sahrin dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Wakapolri cek kesiapan Pelabuhan Bakahuni Lampung hadapi arus puncak mudik. Kakanwil Kemenak jadi khotib sholat Idul Fitri di Masjid Al-Bakri. Ketua DPRD Lampung ingatkan larangan randis untuk mudik. Momentum Nyepi dan Lebaran perkuat toleransi di Lampung. Pemirsa, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo meninjau langsung jalur mudik dari Jakarta menuju Pelabuhan Bakahuni Lampung. Dari hasil pantauan udara, arus lalu lintas di jalur Merak Bakahuni yang termasuk pantauan khusus relatif lancar menjelang puncak arus mudik Lebaran. Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo meninjau kondisi arus mudik dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera pada H-4 Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Pantauan dilakukan melalui udara mulai dari wilayah Jakarta menuju Pelabuhan Merak hingga ke Pelabuhan Bakahuni di Lampung. Komjen Pol Dedi Prasetyo menyebut hasil pemantauan menunjukkan arus lalu lintas hingga Pelabuhan Bakahuni yang termasuk pantauan khusus ini masih relatif lancar dengan kondisi cuaca yang cukup baik. Meski demikian, antrean kendaraan roda 2 dan roda 4 mulai terlihat di area pelabuhan sebagai persiapan naik kapal menuju Sumatera dan sebaliknya. Dalam kunjungan tersebut, Wakapolri juga meninjau kesiapan Polda Lampung dalam pelaksanaan operasi Ketupat 2026. Peninjauan dilakukan di pos terpadu dan rest area Jalan Tol Trans Sumatera kilometer 20B. Pertama kali saya tadi mengecek dulu jalur dari Jakarta menuju Merak, demikian juga sebaliknya dari udara saya cek juga dari Merak menuju Jakarta. Secara umum dari hasil analisa dari udara relatif cukup lancar dan alhamdulillah ya, dalam kondisi cuaca yang cukup baik. Kemudian tadi dari Merak saya lihat memang sudah ada antrian-antrian beberapa kendaraan dari roda 2 maupun roda 4 persiapan untuk naik kapal menuju ke Bakahuni. Untuk Bakahuni setelah saya cek dari udara pun demikian relatif alhamdulillah cukup lancar. Kemudian pada kesempatan hari ini juga saya mengecek tentang kesiapan Polda Lampung dalam rangka menyelenggarakan operasi kemanusiaan, operasi Ketupat 2026 yang sudah digelar di Lampung. Di rest area yang disiapkan menjadi buffer zone ini, Wakapolri mengecek kesiapan seluruh pos, mulai dari pos pengamanan, pusat informasi, pelayanan kesehatan, dan lokasi screening tiket kapal para pemudik. Polisi mengimbau pemudik dapat memanfaatkan layanan darurat 110, serta memantau kondisi lalu lintas melalui aplikasi Siger Presisi selama perjalanan mudik. Dari Lampung Selatan, Hari Adfriansyah, Garuda TV, melaporkan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Zulkarnain, dijadwalkan menjadi khotib dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah di Masjid Raya Al-Bakri. Sholat Id tersebut rencananya juga akan dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal, Ketua DPRD Lampung Ahmad Kiri Akbar, Wakil Gubernur Jihan Nurlela, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda. Humas Kanwil Kemenak Lampung Solihin mengatakan penunjukan khotib telah dikoordinasikan dengan panitia dan protokol pemerintah Provinsi Lampung.
Menurut Solihin, pelaksanaan sholat Id tahun ini menjadi momen istimewa karena merupakan kali pertama Masjid Raya Al-Bakri menggelar sholat Id berjamaah sejak diresmikan. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung, Yuri Agustina, mengatakan pemerintah provinsi mengajak masyarakat untuk meramaikan pelaksanaan sholat Id tersebut. Pemerintah provinsi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika juga akan menyosialisasikan informasi pelaksanaan sholat Id melalui media sosial agar dapat diketahui masyarakat luas. Selain itu, untuk petugas sholat Id, imam dirancang berasal dari Masjid Al-Bakri, sedangkan khotib akan diisi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Jadi memang nanti mulai Idul Fitri, Pak Bu, Forkopimda dan masyarakat akan sholat Id di Masjid Al-Bakri pada pukul 7.00. Kita ramaikan, kita ada pelayan nanti Kominfo yang akan menginfokan di media-media sosial. Kalau imam dari Masjid Al-Bakri, kalau khotibnya Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Lampung. Masjid Al-Bakri diperkirakan mampu menampung sekitar 5.600 jamaah saat pelaksanaan sholat. Apabila kapasitas di dalam masjid tidak mencukupi, panitia juga menyiapkan area pelataran masjid untuk digunakan sebagai tempat sholat tambahan bagi masyarakat. Pemerintah provinsi berharap masyarakat dapat berpartisipasi, meramaikan sholat Idul Fitri sehingga momen hari raya dapat dirayakan secara hikmat dan penuh kebersamaan. Mengingat lokasi masjid berada di pusat kota Bandar Lampung, masyarakat yang akan melaksanakan sholat Id di Masjid Al-Bakri juga dihimbau datang lebih awal guna mengantisipasi kepadatan jemaah. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Verza Amelia melaporkan. Menjelang arus mudik Lebaran 2026, Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Kiri Akbar mengingatkan agar kendaraan dinas tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk mudik. DPRD menilai aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Lampung harus dipatuhi oleh seluruh organisasi perangkat daerah. Menjelang momentum Idul Fitri, Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Kiri Akbar menegaskan pentingnya kepatuhan aparatur terhadap aturan, khususnya dalam penggunaan kendaraan dinas. Menurutnya, kendaraan dinas merupakan fasilitas negara yang diperuntukkan untuk menunjang tugas pemerintahan, sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk untuk keperluan mudik Lebaran. Giri menegaskan larangan tersebut sudah jelas dan harus dipatuhi oleh seluruh aparatur sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat. Ia menambahkan setiap tahun momentum Lebaran sering diiringi potensi penyalahgunaan fasilitas negara yang dapat mencederai kepercayaan publik. Ya, yang pasti kita ikuti peraturan yang berlaku. Kalau memang mudik nggak boleh pakai kendaraan dinas, ya kita pakai kendaraan pribadi. Tapi kami DPR pokoknya ya menghimbau kita taati dan ikuti peraturan yang berlaku. Di sisi lain, Giri juga mengapresiasi upaya pemerintah, Kementerian Perhubungan, Kepolisian, dan TNI dalam menjaga kelancaran serta keamanan arus mudik. Namun ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan pelaksanaan mudik tidak hanya bergantung pada aparat, melainkan juga pada kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Giri menekankan disiplin dan kepatuhan terhadap aturan menjadi kunci agar pelaksanaan mudik Lebaran tahun ini berjalan lancar tanpa pelanggaran fasilitas negara. Dari Bandar Lampung, Elta Metia, Garuda TV melaporkan. Sejarah Islam menyimpan banyak kisah penting, dirangkum dalam 8 fakta pilihan, disajikan secara ringkas, jelas, dan informatif. Saudi Arabia juga menyebut bulan suci dengan dentuman meriam. Tradisi ini disebut Miftah al-Iftar. Sajian khusus Ramadan untuk menyelami sejarah Islam. Tradisi ini juga jadi ajang silaturahmi biar antar tetangga makin akrab. Klik 8, tayang selama bulan Ramadan. Hanya di Garuda TV. Ruang Tanya hadir untukmu, menjawab kegelisahan sehari-hari dari urusan ibadah hingga masalah hidup. Ajukan pertanyaanmu dan Ustadz akan menjawabnya langsung. Kalau selama bulan puasa dengerin orang tua ngoceh, itu dapat pahala sabarnya nggak ya Pak Ustadz? Ridho Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua dan murka Allah. Saksikan
Ruang Tanya, tayang selama bulan Ramadan. Hanya di Garuda TV. Di tengah aktivitas sehari-hari, kita perlu ruang untuk refleksi. Spiritual Journey menghadirkan kisah para pemimpin tentang iman dan nilai hidup. Perjalanan intim yang menunjukkan bagaimana keputusan besar dibentuk. Kita ditambah berkahnya, jangan sampai kufur. Saksikan Spiritual Journey, tayang selama bulan Ramadan, hanya di Garuda TV. Tanggal tua bukan halangan untuk tetap makan enak. Ide kuliner sederhana, hemat, dan menggugah selera. Risolnya mulai dari harga 7 ribuan aja. Gas, langsung kita beli. Dari jajan pasar hingga menu rumahan favorit, inspirasi santapan berbuka yang mudah dan bersahabat. Kuliner tanggal tua, tayang selama bulan Ramadan, hanya di Garuda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Marhaban ya Ramadan. Masyarakat Lampung yang saya cintai, atas nama pemerintah Provinsi Lampung, saya ucapkan selamat menyambut kedatangan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Semoga bulan yang penuh berkah ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk memperdalam iman, meningkatkan ketakwaan, serta mempererat kebersamaan dan persaudaraan di tengah kehidupan bermasyarakat. Memasuki bulan Ramadan ini, saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat muslim di Provinsi Lampung. Mari kita jadikan Ramadan sebagai momentum untuk meraih ridha Allah dengan melaksanakan ibadah dan amalan yang dapat membawa kita menuju keberkahan dunia dan akhirat. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan keikhlasan dalam menjalankan ibadah, serta senantiasa menumbuhkan semangat kebersamaan dalam membangun Lampung yang maju, adil, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Ramadan mengajarkan bahwa menahan lapar adalah kemuliaan. Sementara inti dari ibadah ini adalah menentukan hawa nafsu, membersihkan hati, dan memperbanyak kebaikan kepada sesama. Saya Selamat Riyadi, pada Kedatangan Daerah Provinsi Lampung, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1440 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Saya Ella Siti Nuriyama, Bupati Lampung Timur. Saya Haji Azwar Hadi STMSI, Wakil Bupati Lampung Timur. Mengucapkan marhaban ya Ramadan. Semoga bulan ini membawa terang di setiap langkah kita. Ramadan telah tiba, saatnya kembali kepada diri sendiri, kepada keluarga, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap Sivitas Hospitalia Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Abdul Muluk mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. semoga setiap langkah kita bernilai ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, marhaban ya Ramadan. Saya Ahmad Giri Akbar, Ketua DPR Provinsi Lampung, beserta pimpinan dan seluruh anggota DPR Provinsi Lampung mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Provinsi Lampung. Semoga Ramadan tahun ini membawa keberkahan, kedamaian, dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ketua DPW Provinsi Lampung mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima puasa dan amal ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Provinsi Lampung mengajak masyarakat menjaga toleransi dan kerukunan menyusul perayaan 2 hari besar keagamaan yang berlangsung berdekatan. Hari Raya Nyepi yang jatuh pada 19 Maret 2026 akan disusul oleh Idul Fitri pada 20 hingga 21 Maret 2026. Ketua FKUB Lampung M. Bahrudin menyebut momentum ini sebagai peluang untuk memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat. FKUB mengimbau masyarakat untuk saling menghormati, khususnya memberikan ruang bagi umat Hindu dalam menjalankan ibadah Nyepi dengan khusyuk. Warga juga diharapkan tidak mengganggu rangkaian prosesi keagamaan, menjaga ketenangan lingkungan serta menghormati simbol dan tradisi yang dijalankan. Sementara itu, umat muslim diharapkan menjadikan Idul Fitri sebagai momentum mempererat silaturahmi, sekaligus memperkuat sinergi dan toleransi antar warga. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya, terutama yang beredar di media sosial. FKUB juga mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian sosial, khususnya terhadap warga terdampak bencana banjir di sejumlah wilayah di Lampung. Melalui momentum 2 hari raya ini, masyarakat diharapkan tidak hanya merayakan secara seremonial, tetapi juga memperkuat empati dan solidaritas sosial. FKUB menegaskan semangat toleransi dan kepedulian merupakan fondasi penting dalam menjaga keharmonisan masyarakat Lampung yang majemuk. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan, Garuda TV melaporkan. Pemirsa, arus lalu lintas di wilayah Panjang Bandar Lampung hingga saat ini terpantau masih landai dan belum mengalami peningkatan signifikan. Meski volume kendaraan mulai terlihat ramai, kondisi lalu lintas terpantau tetap lancar dan terkendali. Pantauan pada Selasa menunjukkan arus kendaraan di sejumlah titik di wilayah Panjang masih berjalan normal tanpa hambatan berarti. Petugas di lapangan menyebutkan hingga kini belum diperlukan penerapan rekayasa lalu lintas secara khusus. Namun demikian, berbagai langkah antisipasi telah disiapkan untuk menghadapi potensi kepadatan. Jika terjadi lonjakan volume kendaraan, polisi akan memberlakukan skema pembagian arus kedua jalur, yaitu melalui jalur kota dan jalur lintas. Lihat perkembangan nanti ketika ada kemacetan, kita akan belah dua jalur kota dan jalur lintas. Ada kendala nggak kan? Saat ini belum ada kendala sama sekali. Ada himbauan nggak untuk para pemudik ini atau pengendara? Ada, nanti setiap sekali kami himbau melalui mobil patroli dari perbatasan Bandar Lampung atau Perianda, kita sudah mobil patroli. Jika kalau mengantuk atau apa silakan beristirahat di tempat pos-pos yang sudah disiapkan oleh Polda Lampung.
Hingga saat ini tidak ditemukan kendala berarti dalam pengaturan arus lalu lintas. Pengamanan juga telah dilakukan secara maksimal dengan menempatkan personel di sejumlah pos yang telah disiapkan. Petugas juga aktif memberikan imbauan kepada pengendara melalui patroli, terutama di wilayah perbatasan Bandar Lampung. Pengendara diingatkan untuk beristirahat apabila merasa lelah atau mengantuk, guna menjaga keselamatan selama perjalanan. Untuk mendukung kenyamanan pemudik, fasilitas tempat istirahat telah disediakan di pos pelayanan. Sementara itu, pemantauan arus lalu lintas juga dilakukan melalui CCTV di 6 titik strategis agar kondisi tetap terkendali. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Hermawan Kanujaya melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, menjelang arus mudik Idul Fitri, pemerintah Provinsi Lampung bergerak cepat memperbaiki penerangan jalan umum atau PJU di sepanjang jalan lintas Sumatera, khususnya di kawasan Bakahuni. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal melalui Dinas Perhubungan langsung mengordinasikan perbaikan bersama Dishub Kabupaten dan Kota. Menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait kondisi jalan yang gelap pada malam hari. Jelang arus mudik Idul Fitri, pemerintah Provinsi Lampung bergerak cepat memperbaiki penerangan jalan umum atau PJU di sepanjang jalan lintas Sumatera, khususnya di kawasan Bakahuni. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal melalui Dinas Perhubungan langsung mengordinasikan perbaikan bersama Dishub Kabupaten dan Kota. Menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait kondisi jalan yang gelap pada malam hari. Langkah ini juga merupakan tindak lanjut dari hasil koordinasi bersama unsur Porkopimda yang menyoroti tingginya potensi resiko kecelakaan serta gangguan keamanan di jalur utama pemudik. Di lapangan, perbaikan mulai dilakukan di sejumlah titik prioritas di wilayah Kalianda. 4 unit PJU tenaga surya yang sebelumnya rusak kini telah kembali berfungsi. Sementara itu, Dinas Perhubungan Lampung Selatan melakukan pemasangan dan penataan ulang lampu di beberapa titik rawan, termasuk memindahkan PJU dari lokasi lain demi meningkatkan penerangan di jalur strategis. Perbaikan difokuskan pada ruas Bakahuni hingga Kalianda, termasuk tanjakan Bakahuni yang selama ini dikenal rawan kecelakaan. Tidak hanya itu, perbaikan juga akan dilanjutkan di ruas Natar, tepatnya dari flyover Sawitan hingga Bundaran Haji Mena, dengan target 6 unit PJU dapat segera beroperasi optimal. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, di tengah padatnya arus mudik, kebutuhan akan tempat istirahat menjadi hal yang sangat penting, terutama bagi mereka yang menempuh perjalanan jauh di Bandar Lampung. Masjid kini menjadi salah satu pilihan favorit para pemudik untuk beristirahat sekaligus beribadah. Masjid Al-Bakri yang berlokasi di kawasan Enggal, Bandar Lampung, menjadi salah satu titik singgah yang ramai didatangi pemudik. Masjid yang baru diresmikan pada tahun 2025 ini tampil megah dan kokoh, sehingga menarik perhatian para pengendara yang melintas. Tak sedikit pemudik yang menyempatkan diri untuk singgah baik untuk beristirahat, melepas lelah maupun menunaikan ibadah sholat. Salah satu pemudik, Ilham, yang datang dari Jakarta dengan tujuan Teluk Betung, mengaku sengaja berhenti di masjid ini bersama rekannya. Selain untuk beribadah, ia juga ingin melihat langsung masjid yang sempat menjadi perbincangan karena kemegahannya. Baru nyampe dari Jakarta mau ke Teluk, Bang, Bandar Lampung. Mudik sama siapa, Bang? Mudik sama teman kebetulan udah balik ke Pringsewu. Kenapa milih mudik pada H-4, Bang? Ya karena ada dapat libur dari kantornya tanggal segitu ya, jadi ya balik gitu, dapat libur yang langsung pulang kita. Sama tiket juga kan semakin mendekati hari libur Lebaran gitu, itu semakin dikit ya tiketnya, jadi ya jauh-jauh hari lah harus pulang. Apa ada kendala, Bang, saat perjalanan? Nggak ada sih, kebetulan kemarin juga nggak terlalu macet ya, jadi kayak aman-aman aja, lancar. Selama singgah, pemudik juga dimanjakan dengan berbagai fasilitas, mulai dari air mineral dan makanan ringan gratis hingga tempat penitipan barang yang dijaga petugas.
Tak hanya itu, masjid ini juga memiliki halaman yang luas dan area parkir yang memadai, baik untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kehadiran masjid seperti ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi para pemudik, sekaligus menjadi tempat beristirahat yang aman dan menenangkan selama perjalanan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Hermawan Kanujaya melaporkan. Cahaya Ramadan, tingkatkan iman di bulan penuh berkah bersama rangkaian program spesial Ramadan di Garuda TV. Update setiap hari di bulan suci, menghadirkan berita terkini dan fakta menarik seputar bulan Ramadan di Laporan 8 Spesial Ramadan. Waktunya mendekatkan diri kepadanya dengan suasana khusyuk ibadah yang penuh berkah dalam siaran langsung salat tarawih dari Makkah. Perpaduan dakwah cerita dan kehangatan hadir untuk mewarnai Ramadan Anda dalam harmoni Indonesia Spesial Ramadan. Pilihan menu berbuka yang ekonomis tanpa mengurangi cita rasa khusus di bulan Ramadan dalam kuliner tanggal tua. Temukan keteguhan dakwah sahur yang menguatkan hati dan penuh makna. Cahaya Kemenangan menghadirkan dakwah yang lembut dan penuh inspirasi dengan pesan kebaikan yang menguatkan iman. Di Inspir Ramadan hadir membimbing umat menjawab berbagai pertanyaan seputar Islam sepanjang bulan Ramadan dalam Ruang Tanya. Sejarah Islam penuh dengan cerita bermakna dan momen penting Islam selama bulan Ramadan dirangkum dalam 8 fakta pilihan di Klik 8. Perjalanan kepemimpinan yang dibentuk oleh iman ketika kehidupan menuntut keputusan besar dalam spiritual journey. Menunggu waktu berbuka kini semakin berwarna dengan sajian komedi yang hangat dan menghibur. Di Nunggu Bedu, pemberian kecil bisa bermakna besar jika lahir dari keikhlasan dalam Orang Baik Spesial Ramadan. Nikmati momen spesial perjalanan pulang kampung dengan informasi terbaru seputar arus mudik. Di Waktunya Mudik, Waktunya Bali 2026 menanti keputusan awal Syawal. Sajian informasi tepat dan berwibawa dalam sidang Isbah 1 Syawal 1447 Hijriah. Merayakan kemenangan dengan hikmah disajikan secara lengkap dan penuh makna dalam Salat Id 1 Syawal 1447 Hijriah. Sambut bulan Ramadan penuh cinta dan makna bersama Cahaya Kemenangan hanya di Garuda TV. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pabrik pun. Ya pun. Keluarga besar Garuda TV Lampung mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib pun, PAN bantu rakyat. DPW PAN Provinsi Lampung mengucapkan Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu
wabarakatuh. Salam puari. Di hari yang suci ini, marilah kita jadikan Idul Fitri sebagai momentum untuk kembali kepada fitrah dan erat tali silaturahmi, serta memperkuat semangat kebersamaan dan kemudian terhadap sesama. Taqabballah minna wa minkum, taqabballah ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan yang tetap memberikan dedikasinya dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat Provinsi Lampung, bahkan di tengah suasana Hari Raya. Dan himbauan bagi keluarga yang akan melintas Provinsi Lampung dan akan meninggal Provinsi Lampung, yang akan mudik berkumpul bersama keluarga, kami himbau untuk berhati-hati di jalan. Ya, sementara itu pemirsa, arus mudik gratis dari Jakarta menuju Lampung mulai meningkat. Terminal Raja Baso menyiapkan sejumlah antisipasi seiring prediksi puncak arus yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Arus kedatangan pemudik gratis di Terminal Raja Basa Bandar Lampung mulai terlihat meningkat. Sejumlah bus tambahan disiapkan untuk mengangkut penumpang dari Jakarta menuju berbagai daerah di Lampung. Kepala BPTD Kelas 2 Lampung, Jonter Sihota, menyebut jumlah armada mengalami penyesuaian sesuai kondisi di lapangan. Awalnya terdapat 12 bus yang dikonfirmasi, namun kini menjadi 9 bus dengan penambahan 4 hingga 5 armada lainnya. Setiap bus mengangkut sekitar 30 hingga 50 penumpang. Mayoritas pemudik berasal dari Jakarta dengan tujuan Bandar Lampung, Kota Bumi, dan sejumlah wilayah lainnya. Puncak arus mudik di Terminal Raja Basa diprediksi terjadi pada tanggal 17 hingga 19 Maret. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, berbagai fasilitas telah disiapkan, mulai dari penataan area keberangkatan, penyediaan angkutan lanjutan, hingga fasilitas penunjang, seperti ruang tunggu dan toilet. Alhamdulillah ini ya, kita sekarang sedang menyambut arus mudik gratis dari DKI. Jadi sampaikan Pak Jonter nih kemajuan kita. Jadi sekarang ini tadinya 16 ya Pak, mungkin naik turun ya hampir sama lah ya. Dan kita juga di pemerintah Provinsi Lampung juga menyelenggarakan kemarin ya, jadi mudik gratis kereta api dan bus-bus AKDP ke kota terjauh. Dan ini artinya apa? Artinya masyarakat bisa berikan layanan yang terbaik, yang terbagus di Lampung. Dari Jakarta memberikan layanan terbaik di Lampung juga memberikan yang layanan terbaik untuk masyarakat. Nah, ini para penumpang, para pemudik di sini juga sudah siap. Tadi saya tanya, beberapa sudah dijemput sama keluarganya, dan beberapa pun siap kalau memang harus melanjutkan dengan armada yang lain. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Bambang Sumbogo, menegaskan pemerintah terus berupaya memberikan layanan terbaik bagi para pemudik. Selain program mudik gratis bus, Pemprov Lampung juga menyelenggarakan mudik gratis melalui kereta api sebagai upaya memberikan alternatif transportasi yang aman dan nyaman. Untuk menjamin keselamatan, pemeriksaan kelayakan kendaraan atau ramcek telah dilakukan, serta pemeriksaan kesehatan kru dilaksanakan secara berkala. Memang di awal ada yang sudah konfirm itu kemarin dan kasus ya. Dalam perjalanan ada yang bertambah, ada yang kurang juga. Contoh dari DKI tadi rencananya kan 12, ternyata ada 9. Terus dari BUMN tadinya cuma 22, ternyata ada 4 sekarang. Kemudian dari Kementerian tadinya 2, sekarang ada 4 sampai 5 kalau. Total ada sekitar berapa orang Pak yang mudik gratis ini? Jadi kalau itu baru tuh sekitar 15 orang. Menghadapi puncak arus mudik, Dishab Lampung juga menyiapkan 50 armada cadangan yang akan dioperasikan secara fleksibel sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah berharap arus mudik tahun ini dapat berjalan lancar, aman, dan memberikan kenyamanan bagi seluruh masyarakat.
Dari Bandar Lampung, Elta Metia, Garuda TV, melaporkan. Pemirsa, mengisi momentum bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, Wakil Gubernur Lampung sekaligus Ketua Yayasan Kanker Indonesia Cabang Lampung, Jihan Nurlela, mengunjungi pasien kanker di RSUD Dr. Haji Abdul Muluk. Kegiatan ini menjadi bentuk dukungan moral dan pemberian bantuan bagi pasien yang tengah menjalani terapi. Suasana hangat terasa di ruang onkologi radiasi RSUD Dr. Haji Abdul Muluk pada Selasa siang. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela hadir langsung menyapa dan memberikan semangat kepada para pasien kanker dalam kegiatan bertema menebar kebaikan di bulan Ramadan. Dalam kunjungannya, Jihan menyampaikan salam serta doa dari Gubernur Lampung agar para pasien tetap kuat dan diberikan kesembuhan. Selain memberikan dukungan moral, pasien juga diimbau untuk bijak dalam menyaring informasi kesehatan, khususnya yang beredar di media sosial dan tetap mengikuti anjuran tenaga medis. Pemerintah Provinsi Lampung juga terus berupaya meningkatkan fasilitas layanan kanker di RSUD Abdul Muluk, di antaranya melalui pengembangan layanan kedokteran nuklir dan penambahan fasilitas radioterapi untuk mengurangi waktu tunggu pasien. Berdasarkan data rumah sakit sepanjang tahun 2025, terdapat ratusan pasien baru dengan belasan ribu tindakan radioterapi yang telah dilakukan. Meski memasuki masa libur panjang, layanan radioterapi dipastikan tetap berjalan untuk memenuhi kebutuhan pasien. Mengumumkan untuk bisa bertemu dengan keluarga besar kanker yang sedang melakukan ikhtiar pengobatan di rumah sakit Abdul Muluk. Semuanya pada semangat untuk ketemu ibu-ibu semua, bapak-bapak ibu semua. Yang saya hormati seluruh pasien kanker yang hari ini akan melaksanakan radioterapi pada pagi hari ini. Yang saya hormati, yang saya banggakan para tenaga kesehatan yang alhamdulillah nggak ada liburnya, yang kita doakan semuanya sehat, semoga bisa melayani dengan prima dan diberikan rezeki yang luas. Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan bingkisan tali asih kepada pasien dan keluarga, serta peninjauan fasilitas instalasi onkologi terpadu. Diharapkan kegiatan ini mampu memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan layanan kesehatan yang lebih baik. Melalui kegiatan sosial ini diharapkan para pasien kanker mendapatkan dukungan moral yang dapat meningkatkan semangat dalam menjalani pengobatan. Dari Bandar Lampung, Verza Amelia, Garuda TV, melaporkan. Menjelang perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah, antusiasme masyarakat untuk mudik ke kampung halaman semakin meningkat di Bandar Lampung. PT Perkebunan Nusantara 1 Regional 7 memberangkatkan 80 pemudik melalui program Mudik Aman Berbagi Harapan 2026 dengan tujuan berbagai kota di Pulau Jawa. Suasana di titik keberangkatan pada Selasa pagi terlihat padat oleh warga yang akan bertolak menuju kampung halaman. Para peserta mudik gratis ini tampak antusias meski harus membawa sejumlah barang bawaan. Program yang diselenggarakan oleh PT PN 1 Regional 7 ini menyediakan 2 armada bus dengan 2 rute utama menuju Pulau Jawa. Rute pertama menuju Bandung melalui Merak, Tangerang, dan Jakarta. Sedangkan rute kedua menuju Yogyakarta melalui jalur tengah, melintasi Cirebon, Semarang, dan Surakarta. Program ini bertujuan untuk mengurangi jumlah pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2 yang memiliki resiko kecelakaan lebih tinggi. Selain itu, seluruh armada bus telah melalui pemeriksaan kelayakan untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan penumpang. Tidak hanya menyediakan transportasi gratis, para pemudik juga mendapatkan paket bingkisan serta fasilitas pendukung selama perjalanan. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat merayakan Lebaran bersama keluarga. Kita PT PN 1 di Regional 7, kita di tahun ini kita memberangkatkan 2 bis dengan tujuan ke Bandung dan di Jakarta. Jumlah pesertanya kurang lebih 80 orang untuk tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan kita dapat meningkat lagi. Ini adalah sebagai awal kita di PT PN 1 Regional 7 dari Lampung nih, memberangkatkan ke Jawa. Mudah-mudahan tahun depan kita tidak hanya ke Jawa, tapi kita bisa memberangkatkan lagi ke Palembang atau ke Bengkulu.
Melalui program ini, PTPN 1 Regional 7 berharap dapat berkontribusi dalam mengurai kepadatan arus mudik, sekaligus memberikan perjalanan yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Dari Bandar Lampung, Verza Amelia, Garuda TV, melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Alfi Sahrin, saya Reza Emilia beserta kru dan jajaran bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.